Dimanapun Anda berada, saya ucapkan banyak terima kasih telah setia di channel kami. Semoga kalian semua selalu senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Malam itu aku terbangun karena ada rasa yang berbeda. Lampu padam, dan yang terpenting bagiku, keinginanku akhirnya terpenuhi. Aku pikir itu suamiku, yang biasanya hanya bertahan 10 menit. Tapi kali ini berbeda, hingga 1 jam lebih. Kebaikan-kebaikannya itu membuatku merasa seperti saat masih pengantin baru. Ini yang ingin aku ceritakan saat kejadian waktu itu. Dan beginilah cerita selengkapnya. Malam itu aku harus menerima kekecewaan lagi, seperti malam-malam sebelumnya. Apalagi tak lama kemudian, ku dengar dengkuran Mas Ratno, suamiku, tanpa memikirkan perasaanku. Aku sudah terbiasa dengan keegoisannya, setiap kali menunaikan kewajiban bersama Mas Ratno. Selama 2 tahun menikah, bisa dihitung berapa kali aku mendapat kebahagiaan yang sempurna. Dan aku bingung, harus mengatasi keinginanku yang belum terpenuhi. Kadang terlintas di pikiranku untuk meninggalkannya. Tetapi Mas Ratno begitu baik, kepadaku dan juga kepada keluargaku. Dia selalu menjamin fasilitas orang tuaku, serta membiayai sekolah adikku. Hanya saja untuk urusan batin, Mas Ratno memang bukanlah seseorang yang pas untukku. Keesokan paginya, aku menjalankan rutinitasku sebagai istri, menyiapkan sarapan untuk Mas Ratno yang akan berangkat ke kantor. "Ma, Papa berangkat dulu ya, Mama baik-baik di rumah." "Iya Mas, hati-hati ya," jawabku. Hari itu, Rudi, anak tiriku, akan datang untuk menumpang di rumah kurang lebih selama seminggu, karena mobilnya diperbaiki. Jarak tempuh ke kampusnya juga lebih dekat dari rumahku. Mas Ratno adalah seorang duda, berusia 43 tahun. Selisih 10 tahun dariku. Dari pernikahan sebelumnya, ia memiliki putra bernama Rudi, berusia 24 tahun, yang selama ini tinggal bersama kakek neneknya di kota. Ibu Rudi memilih pergi bersama selingkuhannya, sejak Rudi berusia 21 tahun. Awalnya, aku sempat ragu memilih Mas Ratno, karena statusnya dan faktor usia. Namun seiring berjalannya waktu, Mas Ratno menunjukkan tanggung jawabnya, terutama pada keluargaku yang mengalami masalah ekonomi. Dengan dukungan orang tuaku, aku akhirnya memilihnya sebagai suami. Meskipun selama 3 tahun membina rumah tangga, kami belum dikaruniai momongan. Kami tidak mempermasalahkannya, dan tetap percaya suatu saat nanti akan memilikinya. Aku memasak agak banyak hari itu, karena Rudi akan tinggal sementara. Semua hidangan sudah kusiapkan di meja makan. Tak sampai 1 jam, terdengar deru mesin mobil tiba. Aku buru-buru menyambut mereka. "Rudi, apa kabar? Gimana kuliahmu?" tanyaku. "Baik, Bu. Lancar-lancar aja." "Ibu, apa kabar?" tanya Rudi. "Baik juga kok," jawabku. Kami memang jarang bertemu, hanya saat lebaran atau acara penting, sehingga kami sama-sama canggung. Setelah sarapan, Rudi menuju kamar yang sudah disediakan. Aku melangkah mengikuti suamiku ke kamar. Mas Ratno berkata, "Mah, Papa kayaknya harus lembur di ruang kerja, soalnya banyak berkas-berkas yang Papa bawa dari kantor." Aku menjawab, "Iya ya, Pak." Tapi sebelum kerja, tiba-tiba suamiku menjeda ucapannya sambil memberi kode sunyi, dan aku paham. Sambutan dan perhatian pun diaturkan, dan kami sama-sama hanyut. Hanya saja, seperti biasa, 10 menit langsung lunas. Mas Ratno sudah mengakhiri rapat paripurna itu, padahal aku belum meraih apa yang kutunggu-tunggu. "Papa mandi dulu ya, Mah, terus langsung ke ruang kerja," katanya. Aku tersenyum getir dan merapikan diri. Aku tak ingin berdebat dan membuatnya sedih dengan ketidakbahagiaanku. Selesai mandi, Mas Ratno langsung pergi ke ruang kerjanya, seolah mengabaikan kekecewaanku. Aku mengambil ponsel dan memeriksa sosial media sampai terlelap. Tiba-tiba, aku tersentak saat merasakan adanya perubahan berbeda dari diriku. Sesuatu yang memberi perhatian lebih. Aku mencoba membuka mata, tapi semua gelap karena lampu dipadamkan. Bukannya panik, aku malah senyum-senyum, mengira itulah Mas Ratno. "Tumben, ingin lagi. Tapi kenapa lampunya harus dipadamkan sih?" gumamku. Tapi aku tak memperdulikan masalah lampu. Yang terpenting bagiku saat itu, masalah-masalahku bisa terselesaikan. "Kok tiba-tiba gini sih, Pak?" tanya aku di sela-sela kebaikan itu. Tapi tak ada jawaban. Mungkin Mas Ratno malu, jadi aku tak bertanya lebih lanjut. Jujur, aku merasa yang kulakukan dengan Mas Ratno saat itu sungguh berbeda dari biasanya. Yang biasanya hanya 1, 2, 3, hore. Saat itu justru sebaliknya. Kebaikan-kebaikannya membuatku merasa seperti pengantin baru.
Sampai pada saat banjir bandang melandaku, dia masih tetap konsisten dengan kebaikannya. Rapat paripurna itu berakhir, dan aku terlelap dengan perasaan bahagia dan berbunga-bunga. Pagi harinya, sinar mentari muncul dari celah jendela. Aku enggan beranjak, tetapi teringat harus menyiapkan sarapan. Untuk Mas Ratno dan Rudi, akhirnya aku bangun. Kulihat Mas Ratno sudah duduk rapi di meja makan. Tapi anehnya dia tidak membangunkan aku. Loh, Pah, kok nggak bangunin aku? Tanya aku tersenyum. Mas Ratno menoleh. Iya, maaf ya, semalam Papa ketiduran di ruang kerja, jadi nggak sempat bangunin Mama. Jantungku seolah berhenti berdetak. Kalau Mas Ratno ketiduran di ruang kerja, lalu siapa semalam yang di kamarku? Aku duduk terdiam di meja makan, mengingat peristiwa semalam. Semalam itu siapa? Apa hanya mimpi? Tapi kenapa seperti nyata? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di otakku. Suara Mas Ratno membuyarkan lamunanku. Loh, Mah, kok bengong? Enggak kok, Pah. Bentar ya, aku siapin sarapannya, kataku. Sambil beranjak, aku tidak mungkin menanyakan hal itu pada Mas Ratno, karena ia akan berpikir yang bukan-bukan. Setelah masakan tersaji, aku dan Mas Ratno makan bersama. Tak lama kemudian, pandanganku teralihkan pada Rudi yang keluar dari kamar mandi, melangkah dengan rambut basah dan aroma sampo yang kentara. Sontak ingatanku kembali pada peristiwa semalam. Apa jangan-jangan semalam itu Rudi ya? Tapi, mana mungkin, gumamku. Beberapa menit kemudian, Rudi yang nampak rapi bergabung dengan kami di meja makan. Rudi, nanti sore Papa nggak bisa pulang cepat. Kamu nanti pulangnya ikut taksi saja ya, Papa banyak kerjaan. Kayaknya pulang malam, kata suamiku. Iya, Pah, nggak apa-apa. Lagi pula hari ini Rudi kuliahnya cuma sebentar kok, timpal Rudi. Aku diam saja, meski sesekali menoleh ke arah Rudi, yang rupanya juga sesekali menoleh ke arahku. Sore harinya, sekitar pukul 3, saat aku tengah mencuci sayuran di depan wastafel, tiba-tiba ada seseorang dari belakang. Loh, Pah, kok udah pulang? Bukannya tadi bilangnya pulang malam, ujarku mengira itu suamiku. Mendadak aku kaget ketika menoleh. Ternyata yang kudapati adalah Rudi, putra tiriku. Aku serta-merta menjauh. Apa-apaan sih kamu, Rudi? Mama ini kenapa toh? Bukannya semalam kita? Bagai tersambar petir, rupanya benar dugaanku. Semalam itu bukanlah suamiku, melainkan Rudi yang menyerangkan masalah-masalahku. Apa maksudmu, Rudi? Maafkan Rudi, Mah. Habisnya Rudi, aku menggeleng tak percaya, dan segera berlari menuju kamar, sambil menangis karena terkejut dan malu. Tanpa kusangka, Rudi mengejarku. Ia kembali menyerangku ketika aku hendak membuka pintu. Rudi, apa-apaan sih? Kataku mencoba menghalau badai yang datang. Tapi semua sia-sia, karena semangat 45 lebih mendominasi suasana. Aku kalah, dan justru hanyut akan aliran sungai yang Rudi bawa. Sampai akhirnya, ia membawaku ke singgasana tempat biasa aku dan Mas Ratno menunaikan ibadah bersama. Aku yang semula panik berubah menjadi semangat karena saran dan solusi yang Rudi hadirkan itu. Lambat laun, aku hanyut akan nirwana. Bahkan lupa jika tak seharusnya aku terlena akan kebaikannya itu. Jujur kuakui, Rudi memang lebih tekun dan kreatif. Dia memiliki kelebihan yang selama ini kujari dan tak kudapatkan dari Mas Ratno. Sejak hari itu, hidupku seolah berubah drastis karena adanya Rudi di rumahku. Kami tak jarang mencari waktu untuk sekedar menyelesaikan permasalahanku. Rudi sudah mengerti alasanku mengapa aku menerima kebaikan itu. Dan dia memaklumi, bahkan meyakinkan aku jika semua akan baik-baik saja. Aku memang jahat, tapi mata hatiku seolah dibutakan oleh sikap putra tiriku itu. Rudi, kalau nanti papamu tahu masalah ini gimana? Tanyaku suatu ketika. Rudi akan jelaskan semua ke papa, Mah. Jawaban itu justru membuatku tenang dan yakin semua akan baik-baik saja. Singkatnya, seminggu kemudian mobil Rudi selesai diperbaiki, yang berarti dia akan pulang ke rumah kakek neneknya lagi. Rudi, hari ini kamu pulang? Tanya suamiku saat sarapan pagi. Rudi mengangguk. Ya sudah, kamu tunggu mobilmu datang ya. Papa mau ke kantor dulu, timpal suamiku. Setelah suamiku berpamitan, di rumah hanya ada aku dan putra tiriku. Kami masih berdiam diri di meja makan dan enggan beranjak. Aku merasa sedih, karena baru seminggu hidupku berwarna lagi. Tapi selanjutnya harus berubah suram. Kembali. Rudi, kamu yakin akan pulang hari ini? Terus Mama gimana?
Tanyaku. Gimana apanya, Mah? Rudi kan masih bisa kesini lagi. Lagi pula rumah kakek kan gak jauh dari rumah ini, sahutnya. Kamu janji ya sering-sering kesini? Tanyaku. Rudi beranjak dari kursi, melangkah ke arahku, mendekat lalu berkata, Rudi janji, Mah. Lagi pula mana mungkin Rudi bisa lama-lama jauh dari Mama. Tapi apa, Ruth? Selagi Papa pergi, apa Rudi boleh? Ucapnya di dekat telingaku. Aku tersipu, karena tahu pasti arti maksud ucapannya. Pagi itu aku kembali hanyut akan nirwana ketika Rudi mulai mempresentasikan ketekunannya. Aku tak lagi memikirkan piring sisa makanan atau membersihkan dapur. Yang ada di benakku hanya ada keceriaan. Lantaran Rudi lagi-lagi bisa membuat suasana hatiku yang semula murung menjadi lebih syahdu. Kami memanfaatkan waktu terakhir itu sebaik-baiknya, sebagai tanda perpisahan dan sebagai bekal. Entah sudah berapa kali aku tiba di pangkalan udara. Tapi yang pasti hari itu, sejak pagi hingga sore, tak ada waktu yang terlewatkan untuk menyarankan solusi-solusi permasalahan itu. Sore harinya, selagi suamiku belum pulang, sempatkan waktu untuk membantu Rudi mengemasi barang-barang. Sambil berkemas, sesekali aku tertawa karena candaannya. Hal yang jarang sekali aku lakukan bersama Mas Ratno. Singkatnya, sudah seminggu Rudi pergi. Kepergiannya membuat suasana rumah dan suasana hatiku berubah pula. Biasanya setiap sore, aku selalu menyambut kepulangan suami dan kekasihku yang tak lain putra tiriku sendiri. Tapi sejak Rudi pergi, semua terasa berbeda. Tak ada lagi senyum yang aku tunggu. Tak ada lagi gurauan yang membuatku tertawa. Kendati demikian, kami masih saling komunikasi, seperti bertukar pesan atau telepon-teleponan ketika suamiku pergi bekerja. Kira-kira 2 minggu kemudian, di hari Senin pagi, Rudi mengirim pesan jika ia ingin bertemu denganku. Dia mengajakku ke sebuah penginapan, dan di sana kami saling melepaskan rindu dan menghabiskan waktu hingga puncak 7 kali. Dan dari sinilah aku dan suamiku mendapatkan buah hati, yaitu anak perempuan yang sangat cantik, dan mungkin ini anak dari Rudi. Akan tetapi hingga saat ini, suamiku tidak tahu jika anak ini adalah anak campuran antara suamiku dan anak tiriku. Terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai, dan nantikan cerita selanjutnya. Sampai jumpa!